Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi, NIM 2019 A1H094 kelas 4C. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan PGSD, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah, di sini saya akan mengajar singkat tentang teori belajar. Teori belajar terdapat 5 teori. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Yang keempat, teori belajar sosial kognisi. Dan yang kelima, teori belajar humanisme. Oke, baiklah. Yang pertama, saya akan membahas teori belajar behaviorisme. Behaviorisme adalah perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi murid itu sendiri. Tidak hanya cara berpikir dan cerdasnya, namun sejalan dengan mental yang berbentuk menggunakan teori belajar behaviorisme. Contohnya, guru memberikan pertanyaan kepada murid yang bisa menjawab, diberikan hadiah reward. Inilah yang nantinya dapat melatih keberanian dan keaktifan siswa. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menjelaskan bahwa belajar diartikan siswa mencoba untuk melakukan hal-hal yang baru yang berkaitan dengan pengalaman yang sudah didapatkan sebelumnya. Contohnya, dalam sebuah diskusi pada suatu kelompok dan suatu mata pelajaran, disinilah para siswa diberi masalah, yaitu tugasnya adalah harus mencari solusi masalah tersebut bersama-sama dengan kelompoknya. Biasanya hasil dari solusi pengalaman yang sebelumnya didapatkan lebih mudah karena berasal dari pengalaman sendiri. Yang ketiga yaitu pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini memiliki arti, yaitu dengan konteks yang sangat luas. Teori belajar ini tidak hanya berlaku antara guru dengan murid saja, namun diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan hidup berkeluarga. Contohnya, pada penerapan belajar geografi, setiap pelajar atau murid harus menunjukkan lokasi suatu negara di peta dunia. Nah, sifat inilah yang lebih dikatakan sebagai bersifat individu, bukan kelompok. Teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar sosial kognitif. Menurut Baron dan Brian 2003, kognisi sosial adalah cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Sedangkan Taylor DKK 2019 mengemukakan bahwa kognisi sosial merupakan studi tentang bagaimana orang menarik kesimpulan dan memberi penilaian dari informasi sosial. Yang kelima adalah teori belajar humanisme. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan yang positif yang disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya berfokus pada pada perkembangan kemampuan yang positif. Contohnya, pendidikan pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah. Apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Selain guru, murid juga termasuk salah satu komponen penting, karena apabila gunanya guru
apabila tidak adanya murid untuk dididik, sehingga proses dalam pembelajaran membutuhkan suatu hak dan kewajiban tentang kemanusiaan yang ada. Demikian paparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.